Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir Langki. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir, berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi tutorial ya. Di sini kita akan belajar bagaimana cara unlock FRP di Samsung M12 untuk modelnya M12 7F, chipsetnya Exynos. Tentu saja karena di sini kita menggunakan metode test point, syarat wajib yaitu HP harus terdeteksi Exynos dulu, seperti yang bisa sobat Teksir lihat di device manager di Portcom ya. Di situ terdeteksi Exynos, artinya HP bisa terkoneksi dengan baik. Untuk toolnya tentu saja ya, untuk raja Exynos itu Chimera, Samtool Online, lalu Octopus dan Sigma-K. Nah, di sini sobat-sobat Teksir bisa cek ya untuk titik test pointnya ini. Silahkan screenshot. Ini yang tested ya sobat-sobat semua. Titik test point yang tested silahkan di screenshot ya. Lalu kemudian Bang Teksir untuk pada konten kali ini akan menggunakan tool Sigma-K lagi ya. Ya bebas ya, sepunyanya, mau Octopus ya tested, Chimera apalagi ya, Samtool Online bisa. Jadi sesuai yang kita punya saja. Nah, kalau sudah pasti terdeteksi seperti biasa ya, jika menggunakan Sigma-K itu wajib yang namanya filter dulu ya. Jadi manual kalau Sigma-K ya sobat-sobat Teksir, kita pilih Exynos USB device, lalu klik filter USB atau refresh driver ya. Ciri-cirinya kalau nanti sudah berhasil difilter, dia akan pindah. Yang tadinya dari Portcom terdeteksinya akan pindah ke Universal Serial Bus Device ya. Ingat, hanya untuk Sigma-K saja. Kalau pengguna Chimera, Octopus, Samtool Online nggak perlu ya, dia auto. Nah, ini bisa sobat-sobat Teksir lihat ya, sudah berpindah dia. Yang tadinya dari Portcom sekarang ke Exynos. Di terdeteksinya di Universal Serial Bus Device ya. Kita tunggu sampai jadik ini atau jadik driver ini selesai ya, installing drivernya. Jadi kalau ada pertanyaan, Bang, driver Exynos itu yang mana? Nggak ada ya, sejatinya Exynos itu nggak pakai driver, karena dia nanti akan langsung terdeteksi saja, baik itu di other device, Portcom, atau bahkan di Universal Serial Bus Device ya. Jadi nggak ada driver Exynos itu. Kita langsung saja buka Sigma-K nya ya sobat-sobat Teksir. Untuk proses step by stepnya ya sama sebenarnya ya dengan tipe-tipe lainnya yang menggunakan Sigma-K. Kita pilih langsung ya untuk Samsung Exynos, brandnya kita pilih model Samsung ya, brandnya atau model kita pilih M12 7F ya. Nah, ini kita pilih M12 7F, kemudian di tab service ya, jangan lupa, lalu klik remove FRP. Seperti yang sudah-sudah ya sobat-sobat Teksir. Untuk Sigma-K ya, bukan Sigma-K saja ya, Octopus, baik itu Chimera ataupun Samtool Online sama ya, nggak sekali jadi, pasti ada errornya dulu gitu. Nah, disitulah trik and trick kita harus lakukan. Contohnya ini ya, di Samsung M12 7F, sending bootnya dia violet. Nah, itu bisa dilihat ya,
Kalau seperti ini, sobat-sobat teksir, tinggal pakai trik aja, cabut USB-nya. Pahami triknya? Cabut USB-nya, cabut pasang baterainya, lalu ulang test point dan pastikan pakai USB ori. Titik, itu syarat ya. USB ori terserah, entah itu mau dari brand Samsung, Oppo, Vivo, yang penting ori aja. Jangan USB nggak ori ya. Lalu test point ulang dan ulangi prosesnya ya, remove FRP, dan dipastikan untuk yang kedua kalinya itu pasti down gitu ya. Nah, itu bisa dilihat ya, ini pasti down karena untuk menggunakan Sigma Key itu kalau kabel biasa meskipun itu terkoneksi dengan baik, tapi kalau kabel biasa kadang tetap error dia. Makanya harus pakai kabel ori ya, karena kabel ori itu beda kualitasnya. Kalau untuk urusan software gunakan kabel ori ya, sobat-sobat semua. Ini proses sedang berjalan ya, sobat-sobat teksir. Jadi kalau ada yang bertanya, Bang, kalau untuk Samsung lainnya yang Exynos apa bisa? Bisa, selama itu test point terdeteksi. Ingat ya syaratnya, selama test point terdeteksi. Kita klik OK saja. Jika ada warning, itu hanya warning bahwa baterai harus full. Jadi dalam dunia Exynos juga perlu diketahui, test pointnya wajib pasang baterai, titik, dan hardware baterainya itu wajib terpasang ya. Nah, ini proses selesai ya, sobat-sobat teksir. Mungkin itu saja untuk jumpa konten pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang belum punya toolnya, solusi paling gampang by remote ya. Silahkan hubungi tim Bang Teksir di deskripsi ya, sobat-sobat teksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.